الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الإخوة والأخوات أعزني وأعزكم الله. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita baru memasuki hadis pertama ya. Jadi hadis pertama dan hadis kedua disebutkan oleh Syekh secara bersamaan. Kita baca dulu hadisnya. Jadi berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, al-hadits al-awwal, hadis pertama, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya. Al-hadits tsani, lalu hadis kedua. Jadi Syekh menyebutkan rangkaiannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, wa fi riwayat man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad, siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami sesuatu yang bukan darinya. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga disepakati kesahihannya. Nah, ini hadisnya yang disebutkan oleh Syekh. Nah, kita baca keterangan dari Syekh di sini. Kata Syekh, hadanil hadits al-'aziman yadkhulu fihi ad-din kullu usuluhu wa furu'uhu zahiruhu wa batinuhu. Kata Syekh, dua hadis yang agung ini masuk ke dalamnya seluruh bagian agama. Dua hadis tadi, hadis dari Umar tentang niat dan hadis dari Aisyah tentang syarat diterimanya amal ya. Kata Syekh di sini, dua hadis yang agung ini masuk ke dalamnya seluruh bagian agama, baik yang pokoknya maupun cabangnya. Jadi dua hadis ini, pokok agama, cabang agama masuk dalam dua hadis ini. Zahiruhu wa batinu, baik yang nampaknya, yang lahirnya maupun yang batinnya. Jadi perkara agama yang pokok maupun cabang, lahir maupun batin ada dalam dua hadis ini. Berarti hadis ini bukan hadis biasa, hadis jadi pokok agama, jadi sandaran dalam masalah agama ya. Makanya Imam Syafi'i pernah menyebutkan dalam ketika menerangkan hadis ini, beliau menyebutkan para ulama ya, maka hadis ini masuk dalam 7 bab ilmu, 70 bab ilmu. Hadis yang innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niat. Itu yang hadis pertama. Begitu juga hadis kedua. Ini juga banyak disebutkan oleh para ulama.
Jadi hadis ini penting ya. Makanya kata Syekh di sini, fa haditsu Umar mizanun lil a'malil batinah wa haditsu Aisyah mizanul a'malil zahirah. Hadis Umar adalah timbangan bagi amalan yang tersembunyi. Sedangkan hadis Aisyah jadi timbangan bagi amalan yang tampak. Hadis Umar itu tentang apa? Niat. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini hadis ini timbangan bagi amalan batin. Artinya gini, amalan seorang batin ini ikhlas atau tidak, punya niat atau tidak. Yang untuk menimbang ini menggunakan hadis Umar tentang niat. Jadi ini hadis Umar digunakan untuk menimbang amalan batin seorang, ikhlas atau tidak. Sedangkan hadis Aisyah ini jadi timbangan bagi amal yang tampak. Artinya apa? Amalan seorang ini yang tampak ini sesuai tidak dengan tuntunan Rasul, sesuai tidak dengan ajaran Rasul, sesuai tidak dengan perintah Rasul. Nah, ini untuk menilai lahir. Untuk menilai amalan batin menggunakan hadis Umar tentang niat. Sedangkan untuk menilai amalan lahir yang tampak menggunakan hadis Aisyah tentang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Nah ini ya, ini hadis ini penting nih, berangkaian ya. Kata Syekh sini, fafihi mal ikhlasu lil ma'bud wal mutaba'atu lir rasul alladhani huma syartun li kulli qaulin wa amalin zahirin wa batin. Dalam dua hadis ini, hadis Umar dan Aisyah, terdapat ikhlas, terdapat keterangan tentang ikhlas kepada yang disembah dan mengikuti kepada Rasul. Jadi dalam dua hadis tadi terdapat keterangan wajibnya ikhlas kepada yang disembah, yaitu kepada Allah. Itu hadis Umar tentang niat. Dan juga terdapat keharusan mengikuti Rasul. Ini hadis Aisyah. Karena kata Nabi, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Artinya, kalau siapa yang melakukan suatu amalan yang sesuai dengan perintah kami, amalannya diterima. Ya, ini. Jadi dalam dua hadis ini terkandung dua perkara penting, ikhlas kepada Allah dan mengikuti Rasul. Dan kedua-duanya adalah syarat bagi setiap ucapan dan amalan yang lahir maupun yang batin. Nah ini syarat diterimanya amal, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau dua syarat ini terpenuhi pada diri kita, maka amalan kita diterima oleh Allah. Ikhlas, niatnya karena Allah, lalu sesuai dengan tuntunan Rasul, sesuai dengan petunjuk Rasul, tidak menyelisih petunjuk Rasul. Nah ini ya. Lalu kata Syekh, faman akhlasa a'malahu lillahi muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadzal ladzi 'amaluhu maqbul. Siapa yang memurnikan amalnya karena Allah, mengikhlaskan amalnya karena Allah dengan mengikuti Rasulullah dalam hal demikian, maka inilah ya orang yang amalannya diterima. Jadi kalau kita ingin amal kita terima, pikirkan, saya sudah ikhlas tidak melakukan amalan ini. Setelah itu pikirkan, amalan saya sesuai tidak dengan tuntunan Rasul. Ini dua ini syarat diterimanya amal. Nggak cukup satunya saja, harus dua-duanya. Ini kalau kita ingin amalan kita diterima ya. Tapi kalau kita tidak peduli amalan kita diterima atau tidak, ya sia-sia. Sudah capek, sudah letih, mengeluarkan biaya, tidak diterima oleh Allah. Nah, maka ini perlu jadi renungan baik kita ya. Apakah amal kita sudah ikhlas, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasul? Pikirkan ya. Karena sebanyak apapun amalan kalau tidak ikhlas, tidak Allah terima. Sebanyak apapun amalan seorang kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak diterima. Kata Syekh di sini, wa man faqadal amrayn aw ahadahuma fa'amaluhu mardud. Siapa yang kehilangan dua perkara tadi? Apa dua perkara tadi? Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul, hilang kedua-duanya, amalannya sudah tidak ikhlas, tidak sesuai pula dengan tuntunan Rasul. Nah ini, siapa yang hilang dua perkara tadi atau salah satunya, artinya dia mungkin
ikhlas tapi tidak, amalannya ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, atau sesuai dengan tuntunan Rasul tapi tidak ikhlas. Kalau hilang salah satu dari keduanya, maka amalannya tertolak. Kalau tertolak berarti berpahala tidak? Tidak berpahala, ya rugi kan. Udah beramal, rugi, nggak dapat apa-apa. Nah, siapa yang kehilangan dua perkara tadi atau salah satunya, maka amalannya tertolak. Dakhilun fi qaulillahi ta'ala, dan masuk ke dalam firman Allah Ta'ala yang disinggung oleh firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami menghadap segala yang mereka amalkan, maka kami jadikan itu seperti debu yang berterbangan. Kami menghadap apa yang mereka amalkan, maka kami jadikan itu seperti debu yang berterbangan. Seperti debu yang berterbangan artinya apa? Sia-sia, kan dapat apa? Orang misalkan ingin bangun rumah lah dari tanah, lalu datanglah angin kencang, meluluh lantak, nggak bisa apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa. Itulah amalan orang yang tidak punya ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, ya. Wal jami' lil wasfain dakhilun fi qouli ta'ala, yang menggabungkan dua sifat tadi ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan ia berbuat baik. Jadi yang mengumpulkan dua sifat tadi, apa dua sifat tadi? Ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul. Dua sifat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Ayatnya tadi, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Ini apa? Ikhlas. Wa huwa muhsin, dalam keadaan berbuat baik. Ini apa? Sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, ini artinya orang yang ikhlas dan amalannya sesuai dengan tuntunan Rasul, ini orang yang agamanya paling baik. Ya, karena Allah mengatakan, siapakah yang lebih baik agamanya? Ini pertanyaan untuk meniadakan Bapak. Artinya tidak ada orang yang agamanya lebih baik daripada orang yang ikhlas dan amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Nah, ini dalam satu ayat di surat An-Nisa ayat 125. Wa qaulu ta'ala, dan juga disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tentu siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan ia berbuat baik, dalam keadaan berbuat baik, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, ini apa? Ikhlas. Wa huwa muhsin, dalam keadaan berbuat baik. Ini apa? Sesuai dengan tuntunan Rasul, ittiba istilahnya. Nah, siapa yang ikhlas lalu ittiba, nih balasannya, pertama, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Kedua, tidak mengalami ketakutan dan tidak mengalami kesedihan. Nah, ini nih, untuk mewujudkan ini, ikhlas, ittiba ini tidak mudah. Karena niat kita, pertama ikhlas saja ini nggak gampang. Niat kita berbolak-balik. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, ketika menyinggung tentang niat, memperbaiki niat, huwa asyaddu alayya min, apa katanya, lupa. Mengobati niat, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Jadi penyakit itu ada banyak, tapi penyakit hati ini menurut beliau lebih berat dibandingkan penyakit badan. Jadi kata beliau, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Artinya mengobati niat itu perkara yang berat loh, nggak gampang, benar. Kadang kita lurus, kadang belok kiri, belok kanan. Kadang kita melakukan suatu amalan ada karena pengen dipuji, atau karena takut dicela, atau karena apalah, atau karena ingin punya kedudukan, hubbur riasah, suka dengan kepemimpinan. Nah, ini penyakit yang ada di medan dakwah. Kadang
orang pengen tampil jadi yang dituakan dan semacamnya. Ini juga hati-hati nih, niatnya seperti itu. Seorang dakwah niatnya supaya dituakan, wah ini bahaya ya, nggak akan Allah berkahi. Nah ini penyakit hati, bahaya. Makanya di sini untuk mewujudkan ikhlas itu butuh perjuangan, dan untuk ittiba juga butuh perjuangan. Mengikuti tuntunan Rasul ini juga butuh perjuangan. Betul tidak? Betul. Kenapa? Nanti pasti akan ada celaan, ejekan dan semacamnya. Karena makin jauh dari zaman Rasul, keadaan umat makin buruk. Sebagaimana disebutkan oleh Sahih Bukhari, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Tidak datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Dan ini bisa kita saksikan zaman sekarang kan? Zaman dulu mungkin di zaman bapak-bapak kita, kadang kalau waktu maghrib yang terdengar di rumah orang ngaji. Tapi kalau sekarang sinetron bahkan udah lewat. Sekarang orang udah gini semua, anak-anak udah di depan. Iya, zaman berubah Bapak ya. Saya masih kecil masih merasakan tuh masa-masa ketika kalau lewat rumah orang di kampung ya, oh ini lagi ngaji gitu. Jadi masih sempat. Tapi setelah itu udah masuk era tahun 2000, udah mulai masuk sinetron, masuk TV ke desa, udah. Jadi setelah itu kalau ngelewatin rumah yang terdengar suara sinetron. Nah sekarang era sinetron udah berlalu juga. Sekarang era ini nih, gadget. Jadi orang udah di depanin semua gitu. Nah, iya. Kadang ketawa sendiri, ngomong sendiri. ini fitnah akhir zaman nih, Bapak ya. Nah, jadi makin berlalu zaman makin buruk. Maka orang yang istiqomah berpegang pada Islam, berpegang pada sunnah, makin ringan apa makin berat? Makin berat, makin asing. Kok ini kemarin istilahnya kayak menantang arus gitu loh. Arus masyarakat ke arah sana, kita seakan menghadap ke arah berbalikan. Ya karena apa? Makin berlalu zaman itu makin tersebar keburukan. Orang jadi beragama dan hawa nafsu lagi. Jadi apapun yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka akan disingkirkan, Bapak ya. Nah ini jadi butuh istiqomah. Namun ketika kita tahu akan ada tantangan, jangan sedih. Sebab Allah katakan sini dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Tuhannya. Saya menanya, ada tidak disebutkan pahalanya berapa? Tidak disebutkan. Itu menunjukkan apa? Pahalanya besar. Ini kaidah yang disebutkan ulama ahli tafsir. Kalau Allah, bukan ahli tafsir, hadis juga ya. Kalau suatu amalan tidak disebutkan nominalnya berapa balasannya, itu menunjukkan pahalanya sangat besar. Jadi ketika ada orang yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasul, pahalanya di sisi Tuhannya, itu menunjukkan betapa besarnya pahala tersebut. Karena tidak disebutkan nominalnya. Ya sama seperti gini, saya misalkan menjanjikan kepada seorang murid, seorang anak, kalau kamu ini bisa jawab pertanyaan ini, balasannya ada pada saya. Apa hadiahnya ada pada diri saya. Nah, kalau tidak disebutkan, ini menunjukkan hadiahnya besar. Tapi kalau disebutkan hadiahnya 10.000, berarti kecil. Tapi kalau tidak disebutkan nominalnya, ini menunjukkan hadiahnya besar. Nah, begitu pula nih. Orang yang ikhlas, ittiba, mengikuti sunnah Rasul, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kedua, tidak mengalami ketakutan. Ketiga, tidak mengalami kesedihan. Ya. Artinya bukan berarti tidak sedih sama sekali. Pasti yang namanya manusia kadang takut, kadang sedih. Tapi kesedihannya tidak terus-menerus. Ketakutannya tidak terus-menerus. Kalau seorang kita nih suatu saat merasa ketakutan terus-menerus, berarti ada yang salah pada diri kita. Kalau kita sedih terus-menerus, ada yang salah pada diri kita. Ya. Seorang mukmin, seorang ahlus sunnah tidak seperti itu. Takut wajar, tapi lewat begitu aja. Muncul rasa takut, lewati. Muncul rasa sedih, lewati. Tidak terus-menerus murung, ketakutan, kesedihan, sampai stres, depresi, frustasi, bunuh diri. Ini penyakit orang lemah iman ya, atau kurang iman ya. Sedangkan ahlus sunnah yang sesungguhnya nggak seperti itu ya. Mereka punya iman, punya ketakwaan dalam hati mereka yang menghalangi mereka untuk frustasi, depresi, dan bunuh diri, Bapak ya. Nah ini ya, ini keutamaan orang yang ikhlas dan
mengikuti tuntunan Rasul. Jelas ya? Lalu keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini, amma niyatu fahiyal qasdu lil amali taqarruban ila Allah wa talaban li mardatihi wa thawabi fa yadkhulu fi hadza niyatul amal wa niyatul ma'mulilah. Adapun niat, yakni maksudnya kehendak untuk melakukan suatu amalan, kehendak untuk melakukan suatu amalan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi yang namanya niat itu kehendak melakukan suatu amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan juga mencari ridhonya dan pahalanya. Ini namanya niat, kehendak melakukan suatu amalan. Niat udah jadi bahasa Indonesia kan? Kalaupun diartikan niat, ya udah selesai. Cuman saya ingin memperjelas, niat itu adalah kehendak melakukan suatu amalan. Ketika kita ingin melakukan suatu amalan, hendak melakukan suatu amalan, dalam hati kita muncul kehendak melakukan suatu amalan, itu namanya niat, ya. Nah, termasuk dalam masalah niat sini, ya, yakni yang termasuk bagian dari niat, yaitu niat untuk melakukan suatu amalan dan niat untuk atau niat kepada siapa amalan itu ditujukan. Jadi niat ini Bapak terbagi menjadi dua, niat untuk melakukan suatu amalan dan niat kepada siapa amalan tersebut ditujukan. Niat untuk amalannya dan niat untuk siapa, istilahnya gitu. Niat untuk apa, niat untuk siapa. Nah, gitu maksudnya. Supaya dipermudah, supaya kita paham. Jadi niat itu terbagi menjadi dua. Niat untuk apa? Untuk melakukan apa? Lalu kedua niat untuk siapa? Artinya amalan kamu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk lain, gitu. Nah, ini ada dua ya. Ada niat untuk apa? Niat untuk siapa? Ya. Lalu kata Syekh, amma niyatul amali fala tasihhu taharatu bi anwa'iha wala salatu waz zakatu was shaumu wal hajju wa jami'ul ibadati illa bi qasdiha wa niyyatiha. Adapun niat untuk melakukan amalan, niat untuk apa ini? Maka kata Syekh, taharah, bersuci dengan segala bentuknya, dengan segala macamnya tidak sah. Begitu juga sholat tidak sah, zakat tidak sah, puasa tidak sah, haji tidak sah, semua ibadah tidak sah kecuali dengan memunculkan niat, menyengaja memunculkan niat dengan ada niat dan tujuan. Ini kata Syekh. Jadi bersuci, sholat, zakat, puasa, haji dan semua ibadah tidak sah kecuali dengan adanya niat dan tujuan. Jelas ya? Ya, ini harus ada niat dalam hati kita. Jadi nggak bisa langsung begitu saja, ya. Lalu kata Syekh sini, fayanwi tilkal ibadatal muayyanah, yakni meniatkan ibadah tertentu yang sudah disebutkan tadi. Contohnya seorang mau sholat, dalam hatinya ada keinginan untuk sholat, bukan main-main. Loh, apa ada orang sholat niatnya main-main? Ada. Apa? Siapa itu? Anak-anak kan? Ya kan? Kalau kita orang dewasa, nggak mungkin ya. Kalau yang waras tentunya, kalau yang waras insya Allah enggak ya. Tapi kalau anak-anak mungkin. Mereka sholat, ikut gerakan sholat, ternyata cuma main-main. Atau orang gila. Mereka sholat, ikut gerakan sholat kita, tidak punya niat. Nah, kalau kita pasti punya niat ya. Lalu kata Syekh ini, wa idza kanatil ibadatu tahtawi ala ajnasin wa anwa'in kas-salat minhal fardu wa naflul muayyan wa naflul mutlaq fal mutlaqu minhu yakfi fihi an yanwiyas salat. Jika ibadah, suatu ibadah mengandung beberapa jenis ibadah, beberapa macam ibadah. Jadi ibadah ini kan banyak nih. Kalau suatu ibadah mengandung beberapa jenis ibadah, seperti sholat contohnya. Di antara sholat kan ada sholat yang wajib, ya kan? Ada sholat sunnah yang tertentu, sholat duha misalkan, sholat witir. Ada sunnah mutlak. Sunnah mutlak artinya sunnah yang nggak ada batasannya. Jadi sunnah secara umum gitu saja. Ada yang wajib, ada yang sunnah tertentu, ada jenisnya, dan ada sunnah mutlak. Nah, kata Syekh ini, yang sunnah mutlak, yang tidak ditentukan, cukup meniatkan sholat saja. Jadi misalkan gini,
Bapak misalnya gini, kita lagi duduk ini, lalu kita mendengar di antara amalan yang bisa mengantarkan ke surga, yaitu memperbanyak sholat. Yaudah, saya bangun dari sini, Allah, sholat 2 rakaat. Ini sholat mutlak, tidak terikat dengan waktu tertentu. Jelas ya? Nah, bagaimana niatnya? Ya cukup niat sholat aja. Tidak diniatkan ini witir atau duha, sholat aja gitu. Jelas ya? Nah ini salat mutlak. Wa ammal muayyanu min fardin aw naflin muayyanin ka witrin aw ratibatin fala budda ma'niyatis salati an yanwiya dzalikal muayyana wa hakadha baqiyatul ibadah. Adapun salat wajib yang tertentu atau salat sunnah yang tertentu, salat wajib tertentu salat maghrib, salat isya, salat subuh tuh. Salat sunnah yang tertentu contohnya witir atau salat rawatib kayak misalkan 2 rakaat selesai maghrib ini. Maka salat wajib yang tertentu, sunnah yang tertentu yang udah ditentukan, ini mesti dengan niat sholat. Selain dengan niat sholat, niatnya juga niat tadi sholat tertentu itu. Artinya gini, nggak cukup seorang mau sholat isya, yang penting sholat deh. Enggak, harus dia punya niat sholat isya. Orang mau sholat witir, enggak cukup niatnya sholat aja. Enggak, niat sholat witir. Seorang ingin sholat duha, enggak cukup niatnya cuma sholat saja. Niatkan sholat duha itu. Wa hakadza baqiyatul ibadah. Demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Artinya begini. Kalau sholat ini, sholat, puasa, apapun yang sifatnya mutlak, tidak terikat, niatnya sekedar sholat saja, puasa saja. Tapi kalau puasanya, puasa wajib yang sudah ditentukan, contohnya puasa Ramadan, maka niatnya Ramadan, nggak cukup saya niatnya puasa saja. Begitu juga sholat isya, udah ditentukan kan, jumlahnya berapa kan, waktunya ditentukan. Maka ketika mau sholat, nggak cukup niat sholat saja, niatnya sholat isya. Itu sholat wajib. Begitu juga sholat sunnahnya, sholat duha. Saya masuki waktu sholat duha, nggak cukup niatnya sholat duha saja, sholat segitu saja. Karena kalau saya misalkan di waktu duha Bapak, misalkan duha anggap jam 7 ya, jam 7 udah masuk ya, saya masuk ke masjid lalu asal sholat, Allah Akbar, saya cari pahala aja, dapat pahala kan? Tapi bukan dapat pahala sholat duha, pahala sholat mutlak. Kalau kita ingin dapat pahala sholat duha, ya niatnya sholat duha. Jelas ya? Ini penting nih. Nah ini sholat, supaya kita bisa dapat pahala lebih, niat menentukannya. Lalu kata Syekh sini, dan demikian pula ibadah lainnya. Tadi Syekh menyebutkan sholat, ini juga berlaku pada puasa, sedekah, dan semacamnya. Lalu kata Syekh, wala budda an yumayyizal adata 'anil ibadah. Dan mesti juga seseorang membedakan antara adat dengan ibadah, antara kebiasaan dengan ibadah, harus dibedakan. Ya, contohnya rahmatalan, contohnya al-ightisalu yaqa'u nadhafatan aw tabarrudan wa yaqa'u 'anil hadatsil akbar wa 'an waslil mayyiti wal jumu'ati wa nahwiha. Fala budda an yanwiya fi raf'al hadathi aw dzalikal ghusl mustahab. Nah ini. Contohnya Syekh sini, mandi ini bisa dilakukan karena dalam rangka membersihkan badan, ya kan? Ada orang mandi supaya badannya bersih kan? Dan ada juga niatnya supaya dingin, menyegarkan badan. Ada yang untuk membersihkan badan dan ada yang untuk menyegarkan badan, ya. Lalu dan ada juga orang mandi karena ingin bersuci dari hadas besar, ya kan? Orang mandi supaya mandi junub kan, supaya dia lepas dari hadas besar, dia mandi junub kan. Dan ada juga seorang mandi karena sudah memandikan mayit. Karena Bapak, di antara sunnah yang harusnya kita lakukan, yang hendaknya kita lakukan, kalau kita sudah memandikan mayit, kita mandi. Dan ini mungkin termasuk sunnah yang tidak diketahui oleh sebagian masyarakat kita, ya. Dan kalau sudah ngangkat jenazah, wudu. Nah ini ada haditsnya ya. Nah jadi kalau mandi ini ada yang karena untuk membersihkan badan, ada yang untuk menyegarkan badan, ada yang untuk menghilangkan hadas besar, dan ada yang karena sudah mandikan mayit, dan ada juga karena hendak sholat Jumat dan semacamnya.
Ya tidak? Orang sholat Jumat sengaja kan? Maka mesti kata Syekh, seorang mandi niatnya untuk menghilangkan hadas dan juga dalam rangka mandi yang disunahkan, contohnya sholat Jumat. Maka tidak cukup kita sekedar niat mandi biasa. Jadi gini, contohnya gini aja supaya tidak bingung. Saya mau sholat Jumat. Kan sholat Jumat menurut pendapat yang kuat jumhur ulama, mandi Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun ada ulama yang katakan wajib mandi Jumat. Ya, kita anggap pakai pendapat jumhur ulama ya, sunnah muakkadah. Saya tahu keutamaan mandi Jumat. Nah, ketika waktu pagi hari Jumat, saya udah mungkin beraktivitas atau anggap jam 10 lah, mau berangkat sholat Jumat, saya mandi. Tapi saya nggak ingat kalau itu hari Jumat. Lalu saya pun berangkat sholat Jumat. Pas nyampe masjid, loh, sekarang hari Jumat. Tadi saya mandi, nggak ingat kalau sekarang hari Jumat. Pertanyaannya, dapatkah saya keutamaan mandi Jumat? Tidak, karena tidak ada niat. Nah itu apa yang pentingnya niat di sini. Karena tadi mandi saya cuma untuk segar-segar saja atau untuk kebersihan saja. Nah, tapi kalau saya ketika sebelum berangkat Jumat, oh sekarang sholat Jumat, saya berarti mandi Jumat. Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Karena inilah pentingnya niat. Karena niat bisa membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Jelas apa ya? Nah, contohnya Syekh tadi menghilangkan hadas. Jadi misalkan ada orang junub, setelah itu bangun subuh, karena kebiasaan dia subuh langsung wudhu, langsung berangkat sholat, Allahu Akbar, imam udah baca Al-Fatihah, setelah itu saya belum mandi junub. Atau dia mandi, misalkan seorang, bukan kalau subuh insya Allah jarang ya, misalkan sholat duhur lah, atau sholat asar yang sering. Misalkan seorang sudah kerja, pulang dari tempat kerja, anggap setelah itu junub lah. Junub, setelah itu dia ngobrol sebentar, terdengar asar. Dia mikir, oh mandi ya. Nah, dia nggak ingat junub, pokoknya mandi karena kebiasaan dia mandi sebelum sholat asar. Lalu nyampe sholat, lalu takbir Allahu Akbar. Teringat, saya tadi mandi, bukan mandi junub. Maka cukupkah mandi tadi itu? Tidak. Nggak bisa menghilangkan hadas. Harus niat, malah pulang lagi. Ini kalau makmum. Nah, pertanyaan kalau imam bagaimana? Ini pernah terjadi nih. Umar bin Khattab, dia junub, lalu ngimami sholat dalam keadaan junub. Maka apa yang harus dilakukan oleh imam? Dan baru ingat ketika salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Gimana nih? Udah dianggap sah salatnya? Hah? Enggak. Dia harus pulang lagi, mandi lagi, lalu salat lagi. Pertanyaannya, makmumnya bagaimana? Nah, itu sah. Ada hadisnya apa ya? Jelas ya. Adapun makmumnya, maka itu sah, tidak perlu diulangi lagi ya. Jelas ya. Itu tentang pentingnya niat. Sekali niat itu membedakan mana ibadah, mana kebiasaan, mana ibadat, mana adat. Lalu kata Syekh terakhir di sini, wa kadzalika yukhrijul insanu darahima mathalan lizakat aw lil kafarah aw lin nadar aw lis sadaqatil mustahabbah aw hadiyah fal ibratu fi dzalika kulluhu 'ala niyyah. Demikian pula seseorang mengeluarkan dirham, uang mata uang perak, maksudnya uang ya, misalkan untuk zakat, bayar kafarat sumpah, nazar, sedekah yang sunnah, atau hadiah. Ini semua bisa beda dengan niat yang beda kan? Ya. Kalau seorang ngasih hanya sekedar hadiah, beda dengan seorang niatnya sedekah. Maka sini niat menentukan. Maka kata Syekh, fal ibratu fi dzalika kulluhu 'ala niyyah. Yang menjadi ukuran dalam semua tadi adalah niat. Membedakan mana ini pemberian sedekah, mana zakat, mana ini. Pertanyaan apa beda pemberian zakat sama sedekah? Apa bedanya, guys? Mana yang lebih besar pahalanya? Zakat karena wajib. Sedangkan Allah lebih mencintai amalan wajib dibandingkan yang sunnah. Jelas ya? Ya, insyaallah sampai sini saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut pembahasan Syekh, masih membahas hadis pertama dan hadis kedua ini. Dan pembahasan berikutnya menyinggung tentang tema penting niat juga, yaitu terkait dengan muamalah.
Karena niat menentukan muamalah kita nanti sah atau tidak. Ya, soalnya pada tahun berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.